Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Bapak Ibu guru sekalian, tenaga honorer, dan juga Bapak Ibu tenaga honorer kesehatan dan juga honorer seluruh Indonesia. Dalam kesempatan yang begini kembali kami akan mengabarkan terkait perkembangan tentang guru honorer dan juga tenaga honorer berkaitan dengan pelaksanaan P3K baik jabatan fungsional guru, kemudian jabatan fungsional untuk tenaga kesehatan, kemudian untuk tenaga teknis yang akan segera dilaksanakan dan pendaftaran akan dibuka di bulan ini, yaitu di bulan September seperti berita yang beredar bahwa di pekan ketiga atau pekan keempat itu akan dilaksanakan pelaksanaan dari seleksi P3K di tahun 2022. Dalam kesempatan ini kembali kami akan mengabarkan informasi dari Kemenpan RB terkait dengan arahan langsung dari Bapak Presiden. Ini dari Pak Presiden Joko Widodo langsung mengarahkan kepada Pak Menpan bahwa prioritas dalam penyelesaian tenaga honorer di tahun 2022 ini itu masuk dalam dua kategori. Dua kategori ini akan langsung dihabiskan, harus diselesaikan di tahun 2022 atau secepatnya atau bisa lebih cepat. Nah, seperti dilansir dalam berita ini bahwa Pak Menpan RB Azwar Anas diminta Pak Jokowi untuk tuntaskan dua kelompok honorer ini. Kalau kita lihat teman-teman dalam paparan Kemdikbudristek bahwa dalam Juknis ya yang diterbitkan oleh Kemdikbudristek bahwa dalam seleksi pelaksanaan P3K tahun 2022 tentunya di sini kalau kita lihat ya di poin sebentar, nah ini di mekanisme penempatan untuk guru yang sudah lolos passing grade itu disebutkan bahwa untuk prioritas penempatan itu kita coba bacakan. Jadi yang pertama adalah 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 ditempatkan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa ujian. Ini sudah jelas. Kemudian individu ditempatkan tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia, ditempatkan di tempat masing-masing kalau ada. Kemudian apabila tidak akan ditempatkan pada satuan yang membutuhkan. Nah, di sini ternyata ada prioritas untuk penempatan Bapak Ibu guru ya. Ada prioritas penempatan. Nah, jadi berdasarkan paparan ini ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa prioritas penempatan itu ada urutannya. Tergantung dari kategori pelamar. Yang pertama adalah untuk THK 2. Setelah itu baru honorer sekolah negeri. Kemudian setelah itu lulusan PPG dan setelah itu honorer swasta. Nah, jadi di sini teman-teman kita bisa lihat bahwa ketika nanti teman-teman yang sudah PG kemudian ada formasi, maka yang pertama kali diprioritaskan masuk adalah guru THK 2. Ini yang pertama, guru THK 2. Kemudian setelah itu barulah masuk di tenaga honorer. Nah, kemudian ketika guru honorer sudah masuk di honorer negeri ya, baru dimasukkanlah guru lulusan PPG. Artinya ketika formasinya masih ada, maka lulusan PPG. Dan ketika guru PPG sudah selesai dan masih tersedia formasi, nah di sini barulah untuk guru honorer swasta. Jadi honorer swasta itu menempati peringkat di terakhir ya untuk penempatan atau prioritas penempatan yang dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Tentunya ini berimplikasi kepada semua honorer ya, baik honorer P1 maksud kami prioritas pertama, kemudian prioritas kedua dan prioritas ketiga. Artinya dalam P1 pun bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade itu tetap menggunakan mekanisme penempatan ini berdasarkan kategori pelamar dengan THK kedua merupakan prioritas yang pertama, honorer sekolah negeri, kemudian lulusan PBG dan baru lulusan atau honorer swasta. Itu baru menempati di peringkat yang keempat. Namun jangan berkecil hati karena peringkat pertama atau
P1 prioritas pertama, pelamar prioritas pertama itu masih menjadi primadona dalam seleksi P3K tahun 2022. Nah, ini jadi teman-teman perlu paham ya tentang prioritas penempatan ini. Nah, kemudian berhubungan dengan berita tadi bahwa Pak Jokowi itu meminta untuk Pak Azwar Anas itu menuntaskan 2 kelompok honorer. Kita coba lihat apakah teman-teman termasuk di dalamnya. Kita bisa lihat bahwa yang dimaksud dalam dituntaskannya 2 kategori ini adalah ini dulu ya, bahwa Bapak Menpan itu mendapatkan amanat langsung dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan masalah honorer secepatnya. Apakah di tahun 2020 harus selesai? 2022 maksud kami. Nah, kita bisa lihat penjelasan berikutnya. Nah, dalam hal ini Pak Azwar Anas ada 2 yang menjadi prioritas dalam penyelesaian honorer, yakni guru dan tenaga kesehatan. Jadi di sini guru itu menjabat prioritas berdampingan dengan tenaga kesehatan yang akan diselesaikan secepatnya. Ini merupakan mandat dari Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, pemerintah memprioritaskan ASN di tahun ini untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan kesehatan. Jadi ini ya, tetapi tidak mengesampingkan jabatan lain. Namun di sini pelayanan dasar ini yang menjadi prioritas dalam seleksi tahun ini, tahun 2022. Dia menegaskan prioritas itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Ini jelas dikatakan Bapak Presiden yang fokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia. Kemudian pemenuhan kebutuhan guru, tenaga kesehatan secara nasional. Arah kebijakan P3K22 adalah fokus untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan, yang sangat berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia atau SDM, sesuai prioritas dari Presiden Joko Widodo, jelas Bapak Anas ya. Ini teman-teman, jadi tenaga guru dan kesehatan yang menjadi fokus di tahun 2020. Nah, kemudian kita bisa lihat ya di sini dalam YouTube Kemenpan, kita bisa dengarkan bersama. Nah, sebagaimana arahan Bapak Presiden, program prioritas penanganan pendidikan kesehatan ini harus tuntas. Maka oleh karena itu prioritasnya adalah di sektor guru dan kesehatan. Nah, ini Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu dan teman-teman tenaga honorer sekalian, bahwa yang menjadi prioritas di sini adalah tenaga guru dan tenaga kesehatan, yang dimana ini sesuai dengan mandat Pak Presiden. Jadi teman-teman harus optimis bahwa terutama untuk guru honorer ya, yang sudah mengikuti channel kami, teman-teman guru jangan patah arang, karena memang melalui Pak Presiden itu secara tegas mengatakan bahwa fokus untuk menyelesaikan tenaga guru dan tenaga kesehatan. Nah, sekian informasi dari kami. Semoga informasi ini bermanfaat. 2 kategori kelompok honorer ini yang akan segera dituntaskan oleh Bapak Presiden melalui Menpan RB Bapak Azwar Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.